hati-hati ya Le, pokoknya lek awakmu pengen mulih, keadaan iso mulih selamat, tuku barang sing nek pasar kuwi. Kalau dia nangis itu bisa bikin kepala semuanya tuh kayak lemes gitu. Mukanya kurang begitu jelas. Tapi kalau dijelaskan sebenarnya bukan berwarna hitam, tapi merah yang sudah menghitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber dan beliau sudah berada di samping saya. Selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baik. Iya Kak, bisa diperkenalkan namanya siapa Kak? Sebut saja Mawar. Enggak ya. Mawar. Perkenalkan, saya Tupang. Saya datang ke sini diundang oleh teman-teman tim dari Kak Arum dan teman-teman, dan saya datang sendirian saja. Sendirian saja ya. Untung masih sendiri. Iya, nggak tahu nanti. Nggak tahu nanti. Kalau untuk kesibukannya ini apa Kak? Kesibukannya sejauh ini masih di dunia entertain. Ya kalau ada job MC ya MC, kalau ada job nyanyi ya nyanyi, kalau nggak ada job MC dan juga nyanyi ya nanti nge-IO tergantung kebutuhan dan yang dibutuhkan. Oh iya. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya Kak, malam ini kira-kira Kak Tupang mau apa? Mau menceritakan cerita apa nih? Saya mau cerita apa ya ke sini ya? Saya menceritakan tentang hidup saya juga susah ya kan? Susah kali ya. Apalagi tentang yang lainnya. Tapi yang jelas saya juga masuk di segmen dan juga channel horor ini pastinya ya akan bercerita tentang yang horor-horor juga. Oh ya Kak, ngomongin tentang horor nih, kan aku kemarin kan sering tuh lihat di sosial medianya Kak Tup. Banyak tuh cerita-cerita. Boleh gak Kak itu diceritakan satu cerita aja yang apa ya, yang menurut saya itu ada cerita yang di sekitaran sini aja. Sekitaran area syuting ini, yakni di Ponorogo. Iya. Oke. Sebenarnya saya mau cerita aja tuh udah badan saya juga gemeteran, merinding gitu ya, karena juga areanya berdekatan juga. Tapi awal mulanya, saya cerita awal mulanya dulu ya. Awalnya gimana tuh? Sebelum bergeser ke inti dari ceritanya, awal mulanya saya tahu ini dan saya mengetahui, oh kalau di sini ada sesuatu, di sana ada sesuatu. Yang perlu diketahui untuk teman-teman penonton YouTube, saya juga bukan orang indigo, saya bukan paranormal, dan saya juga bukan orang yang punya indera keenam. Tapi ya ini alami yang saya rasakan saja. Sejak kapan itu? Sejaknya adalah dulu sebenarnya masa kecil saya itu juga sama seperti yang biasa-biasanya gitu, sama anak-anak kecil yang biasanya juga. Tapi di masa kecil saya itu pernah ada tahu istilah kalap nggak sih? Kalap itu kalau dulu kan saya memang lahirnya di Blitar, gede juga di Blitar. Jadi saya itu anak keempat dari 4 bersaudara. Dari situlah saya juga keluarga juga kurang sebegitu mapan, dan saya juga orangnya yang nggak mau tinggal diam juga. Dari mulai kelas 3 SD saya sudah bawa ke sekolahan itu jual. Jual ada es lilin, terus nanti kalau lagi musim nekeran, tahu nggak sih nekeran? Nah itu aku juga bawa neker, umbul segala macem. Dijual di sekolahan. Jadi dari mulai kecil otaknya udah otak-otak bisnis nih ya. Nah dari situlah
awal mulanya saya mulai agak pekanya itu adalah ceritanya di suatu ketika bapak ini kan orangnya orang yang saklek banget, orangnya juga orang yang bisa dikatakan fanatik agamis juga. Kebetulan mbah juga orang bisa dikatakan mbah yai yang mangku musola. Jadi kalau bisa anak cucunya juga harus dong. Dan saya juga termasuk cucunya, cucu ketiga dari sekian banyak cucu, dan saya salah satunya yang dekat dengan mbah, gitu. Jadi seandainya ini rumah mbahnya, ini musolanya, terus rumah saya di sini gitu loh, berdekatan sekali. Jadi aktivitas apapun tahu gitu. Jadi sepulang sekolah, yang seharusnya itu adalah saya pulang sekolah, nyampe rumah, ganti baju, mandi, makan, setelah itu sekolah sore atau ngaji gitu. Nah, yang saya lakukan di hari itu adalah kesalahan terbesar dari saya, karena waktu itu saya punya peluang, waktu itu musimnya musim kelereng dan umbul. Sepulang sekolah saya janjian sama sekolah yang lainnya, anak-anak sekolah yang lainnya, itu untuk saya mau transaksi nih, gitu. Tapi transaksinya umbul ya, jual beli umbul gitu loh. Wah, ini peluang nih, saya dapat uang banyak nih ceritanya. Oke. Tapi jamnya itu mepet sekali karena saya pulang waktu itu sekitaran jam 12:30. Terus saya harus jalan kaki. Dulu kan masih belum ada HP ya. Jadi janjiannya by feeling aja. Pokoknya nanti jam 2:30 sore kamu harus nyampe di lapangan ini. Gitu. Waktu itu aku nyampe situ, ya udah nih, aku transaksi. Terus ya namanya anak kecil ya, terlalu menikmati, dan akhirnya saya menikmati di situ sampai nggak tahu ternyata udah sore. Wah, bisa gawat dong. Lebih jam 3 itu? Lebih dari jam 3, kurang lebih sudah menuju sore. Kalau orang Jawa itu biasanya surup. Iya, surup mau maghrib gitu ya. Mau maghrib kayak gitu. Wah, ini sudah menjadi petaka besar nih. Bapak orangnya saklek banget. Mbah saklek banget, apalagi di situ ada musola. Saya balik nih. Pulang pakai sepeda saya. Waduh, udah ini udah parno nih. Nggak enak juga perasaannya. Bagaimana nanti pasti Bapak marah. Kebetulan alhamdulillah ketemu sama ibu. Ibu masih memaafkan lah ya. Nyampe ibu mau ganti baju, mau pakai sarung, pakai kopiah. Saya mau ngikut langsung menyelundup di musola itu. Tiba-tiba bapak datang. Wah, langsung, karena bapak ini orangnya orang yang nggak pandang bulu. Walaupun ini anaknya sendiri, walaupun masih kelas 3 kan masih imut-imutnya ya. Aturan kan seneng-senengnya main, aturan mengerti gitu. Enggak, bapak saya langsung aja. Jadi saya langsung diseret, dibawa ke bahasa Indonesia jeding apa sih? Kamar mandi. Jadi saya dibawa ke kamar mandi. Kamar mandinya yang kebetulan itu kamar mandi jadi satu dengan yang musola. Di situ karena zaman dulu era 90-an itu masih pakai timbo. Oh ya, Oke. Saya disuruh duduk di situ, dikuyur sambil dipecet-pecet. Sama bapak itu ya? Sama bapak. Nangis dong. Dan itu pas surup-surup. Simbah waktu itu sampai mbah itu orangnya juga orang yang fanatik juga, keras juga. Tapi waktu itu melihat kondisi saya yang seperti itu, dia bilang, wes gak usah diterus nih, kasihan juga, wes jarno wae gitu. Akhirnya ya sudah, kita selesai menuju surup. Kalau jam ya mungkin jam 5:30. Ya karena anak baru saja dihajar nih sama bapak. Kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang, KDRT langsung lapor, KDRT lapor, nggak. Dulu ya udah. Kalau seandainya dimarahin orang tua, diajar sama orang tua, ya udah. Berarti itu adalah pembelajaran buat saya gitu kan, untuk tertib. Ya udah, anak-anak ngaji di situ juga banyak yang ngeliatin juga, anak yang ngaji gitu. Dan kebetulan ada sahabat saya masih ingat sekali namanya Mas Wahyu Eko Wiono, itu kakak kelas saya. Jadi kita kalau zaman anak sekarang tuh namanya bestie gitu ya. Oh iya, bestie. Konco kental gitu. Aku duduk nih di depan musola sambil
merasakan betapa perihnya dicambuk-cambuk sama bapak, terus malu juga sama teman-teman walaupun waktu itu sudah waktunya mau sholat maghrib ya, sudah azan juga, anak-anak sudah selesai ngajinya dan waktunya untuk sholat. Aku tuh duduk di situ, duduk aja. Terus habis itu diajak sama si Mas Wahyu itu, Wahyu, kebetulan nama saya kan aslinya Wahyu juga, ya kan? Sama ya. Baru di channel ini loh ya. Mereka belum tahu loh ya nama asli saya, nama aslinya Wahyu juga. Si Wahyu ini ngajak si Wahyu saya untuk jalan nonton pasar malam. Gitu. Waktu itu awalnya saya nolak juga. Wah, nanti bisa saya dihajar lagi nih gitu. Terus saya, ayo Kak Popo. Saat itu juga mau maghrib itu juga. Terus Kak Popo, ayo. Kan awakmu baru oleh duit akeh. Kok kan awake dhewe iso tuku neker, iso tuku umbel nek kono luwih akeh. Ya sudah deh, mereka sudah pada konsentrasi untuk sholat. Akhirnya saya berangkat nih sama anak ini, deng jalan kaki. Jadi rumah saya itu kebetulan di lerengnya Gunung Kelut, tepatnya daerah Ringin Kembar. Jauh jalan ke sananya itu adalah di Petongombo namanya. Petongombo itu sudah ada lereng. Lereng Gunung Kelut. Di situ ada gunung, sapaannya gunung, tapi di situ hanya bukit namanya Gunung Gedang. Jadi di Gunung Gedang itu katanya si Wahyu itu ada pasar malam. Udah aku ngikut aja gitu. Dia jalannya cepat dan aku juga ikut jalan cepat sampai istilah Jawanya tuh aku menggeh-menggeh gitu loh. Saya tau bro, aku kesel loh. Ayo. Jalan kaki itu. Jalan kaki. Dan kita ngumpet-ngumpet dari orang tua itu. Dan setelah itu kita mengarungi jalan, ketemu juga orang banyak juga. Tapi si pasar malamnya tuh nggak ketemu. Sampai ketemunya itu, jadi setelah kita melewati Petung Ombo. Petung Ombo itu kenapa namanya Petung Ombo? Karena di situ kayak hutan gitu ya, hutan karet. Hutan karet, kita tuh sudah melewati itu. Dan kan nggak mungkin juga anak-anak kecil diajak ke situ. Tapi waktu itu aku ngikut aja. Ngikut aja sampai ke mana? Ke pasarnya itu. Dan di pasar itulah aku mulai ngerasa, kok rame banget ya. Padahal itu di permukiman yang jauh dari permukiman. Gitu loh. Jadi sampai di situ masih belum ada yang aneh. Saya juga masih belanja, saya makan, banyak duit kan, barisan transaksi tadi siang gitu. Kita makan. Sih bro, tak tinggal dilut gitu. Ditinggal, aku masih makan nih. Aku makan waktu itu kalau nggak salah makan kayak opak sambal. Kerupuk sambal zaman dulu. Makan kerupuk sambal. Cuman aku mulai beberapa menit berikutnya mulai merasakan kok beda ya orang-orang yang di pasar malam itu. Ketika pas aku jalan mereka diem, tapi ketika aku bergerak mereka juga ikut bergerak gitu. Jadi ketika aku diem mereka ikut diem, kalau aku pas lagi bergerak ikut bergerak gitu. Itu masih aman lah karena masih ada temanku si Wahyu ini. Lama-lama si Wahyu ini nggak ada, aku cari dia tiba-tiba yang lampu-lampu yang bergelantungan di pasar malam itu tiba-tiba hilang aja, gelap gulita dan saya bingung di situ. Ternyata sendirian. Si Wahyu itu aku teriak-teriak, namanya anak kecil zaman itu saya teriak-teriak nangis ya, tapi nggak ada gunanya juga, nggak ada yang nolongin juga, malam juga gitu. Apalagi walaupun itu hanya bukit namanya Gunung Gedang pun di situ juga sudah hutan gitu. Ternyata memang nggak ada pasar malamnya. Nggak ada pasar malamnya dan saya tidak ditemani dengan si Wahyu itu. Terus yang ngajak tadi berarti bukan? Nah, saya tidak tahu. Gitu. Nah, dari situlah saya akhirnya harus bertahan sampai besok paginya. Dan syukur alhamdulillah waktu itu saya ketemu dengan bapak namanya, kalau tidak salah, kalau masih ingat namanya Pak Sigit. Dia adalah itu sangat berhutang, saya sangat berhutang budi sekali dengan beliau. Jadi beliau yang menemukan saya di pagi harinya, beliau lagi nyari rumput di tempatnya itu, dan saya diajak, loh Le,
omahmu ngendi? Lah kowe ngapa kok turut kene? Iki orang nggone cah cilik-cilik. Iki nggone wong tua, sampean ndi bapakmu ndi, omahmu ndi? Saya juga semakin ditanyai kayak itu nangis awalnya, tapi lama-lama oh ini orang baik deh. Iya. Saya ikut ke rumahnya Pak Sigit. Terus saya sempat menginap juga di situ, saya lihat orangnya juga ada. Makanya kenapa setiap kali saya ketemu orang saya harus saya harus menyentuh dulu. Biar itu tahu kalau itu orang beneran. Waktu itu saya kesalahannya si Wahyu itu saya nggak nyentuh sama sekali, nggak megang sama sekali. Dan akhirnya keesokan harinya saya diantar pulang. Saya ditanyain namanya ini. Ya namanya anak kecil saya nggak tahu alamat juga. Pokoknya omahku cedek langgar, kidule langgar. Bapakmu sapa jenenge? Bapakku Munir. Kan bapak saya namanya Pak Munir. Saya tahu Pak Munir sapa? Bapak mbahku jenenge Mbah Nahrawi, mbah kong saya. Oh ya wis tak kerne. Saya diantarlah pulang. Dan diantar pulang itu juga berkelok-kelok sampai tanya-tanya ke orang. Dan di rumah itu yang bikin shock saya adalah di rumah saya sudah ramai banyak orang. Saya nggak tahu orang itu ngapain, dan yang jelas kayak mereka bikin lingkaran kayak orang yasinan gitu, membaca yasin semuanya. Nah, saya nyampe di depan rumah diantarkan pakai sepeda ontel kayak gitu. Saya baru 500 meter dari rumah aja udah teriak, "Pak!" Namanya anak kecil ya, "Pak, Mak!" Ibu saya yang sebelumnya itu lemes-lemes sampai nangis-nangis itu bapak yang tiba-tiba lari meluk saya, yang sebelumnya awalnya yang hajar saya itu meluk saya nggak tahu. Dan setelah saya keluar SD baru dikasih tahu bahwa di hari itu saya sudah pergi dari rumah 7 hari. Lama banget. 7 hari. Dan di rumah itu sudah bacain Yasin, sudah mengikhlaskan saya untuk dicari-cari nggak ketemu, karena saya sempat dicari polisi segala macam nggak ketemu, dan ya sempat berusaha mengikhlaskan. Gitu, makanya semenjak dari situ saya dikasih tahu sama ibu saya, Mak waktu itu, "Le, sok mben meneh lek sampean ketemu wong urung kenal demek dhisik jaen kenalan kuwi mau menungso tenanan to udu." Nah, terbukti juga waktu itu di situ juga ada yang namanya Mas Wahyu Eko Wiono yang kakak kelas saya itu tadi, yang ternyata dia posisi di rumah waktu itu nggak ngaji, dia lagi sakit. Jadi yang namanya Wahyu itu juga nggak ada. Nggak ngajak ya, berarti nggak ngajak juga. Bukan Wahyu itu ya. Iya. Nah dari situlah mulai orang tua memberikan istilahnya memberikan wejangan kepada saya, "Le, saumpamane awakmu ketemu wong, ketemu sapa wae, deloken. Lek ngambang lemah, mestine padha wae." Ada loh yang mereka itu juga ngambang lemah. Ada juga yang menapak gitu juga. Tapi ada juga yang nggak napak, ya, yang melayang. Tapi yang paling pasti adalah cekelen gawe tangan lek tangan gak iso, cekelen tangan kiwa. Lek tangan kiwa iso tapi tangan tengen gak iso, berarti lek tangan kiwa kuwi mau posisine dhek barang sing rapi, lek sing tangan tengen tok cekel dan kuwi kena, berarti kuwi menungso. Semenjak dari situ. Dari SD berarti ya? Ya dari SD, ya dari kecil sebenarnya. Oh dari kecil ya sebenarnya. Sadarnya dari situ. Dari situ. Aduh, panjang banget ya. Nggak apa-apa. 7 hari hilang. Tapi ngerasanya berapa hari itu? Saya cuma semalam aja. Semalam aja tidur kan, gitu. Ya udah saya ketemu, 2 malam. 2 malam ya. Berarti saya malam itu ke tempat pasar malam. Setelah pasar malam sudah selesai, saya ketemu dengan almarhum Pak Sigit itu, bermalam lagi, terus baru besoknya saya diantarkan. Itu sudah 7 hari. Lama ya, 1 minggu. Nah, setelah itu barulah sempat saya juga nggak pernah ngerasain apa-apa. SMP saya juga biasa aja. Kalaupun lihat ya cuma lihat aja. Terus kalau ketemu ya ketemu aja. Mulai merasakan lagi adalah saya sudah mulai dewasa ini. Akhir balik lah. Setelah saya
sunat, dikitan, baru mulai, loh kok ada temen yang ternyata temen itu sudah nggak ada. Terus pas jalan ternyata termasuk yang tadi Saman bahas adalah karena ini posisinya di Ponorogo, saya juga pernah cerita, yaitu pernah membarengi seseorang nenek yang ternyata nenek tersebut juga bukan manusia. Gitu. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya, Kak Tup, buat kalian yang memiliki cerita horor atau cerita mistis, bisa langsung dikirimkan ke IG kami @untungdirekam. Oke, Kak, bisa dilanjut cerita, silakan. Oke, yang mana dulu? Yang tadi. Aduh. Yang nenek-nenek. Yang nenek-nenek. Itu dari mana, Kak? Belum cerita loh saya, kok sudah tahu? Iya, soalnya aku baca. Oh iya. Baik. Menarik sekali. Kalau tadi saya menceritakan awal mulanya saya ngeh kalau saya itu tahu, dan sekali lagi saya ngomong ke teman-teman bahwa saya bukan paranormal, saya bukan indigo, saya juga bukan yang memiliki sixth sense, tetapi saya hanya pernah tahu gitu aja. Ini hanya seputar pengalaman dari sudut pandang saya, gitu. Kalau berbicara tentang cerita yang pernah di kota ini, sebenarnya itu bukan di kota ini sih ya, perjalanan. Iya, di suatu hari, yaitu kebetulan waktu itu adalah 3 hari sebelum puasa lah ya. Mau puasa berarti ya? 3 hari sebelum puasa. Dan itu adalah dimana job lagi sepi-sepinya karena awal-awal pandemi. Corona itu yang sangat menyita aktivitas yang sebelumnya harus wirawiri. Memang saya sering sekali ketika keluar kota itu saya lakukan dengan sendiri. Dulu pas lagi rame-ramenya, pas job kanan kiri, saya bawa ada minimal driver, kalau nggak gitu driver sama asisten gitu. Karena di beberapa bulan waktu itu adalah bulan-bulan yang kita masih menyesuaikan menuju pandemi. Akhirnya ya udah deh, jalan sendiri lagi deh gitu. Jadi nyopir sendiri. Waktu itu adalah saya janjian sama salah satu teman saya mau ke Pacitan. Ke Pacitan itu Nah, jadi ceritanya waktu itu saya lagi live streaming di Ponorogo. Setelah live streaming itu saya janjian sama teman saya juga mau ngejob lagi di Pacitan. Nah, di Pacitan itu nggak apa-apa deh, kamu nginep aja di sini malam. Jadi selepas job dari Ponorogo ini saya bisa langsung lanjut ke sana. Gitu ya udah deh. Karena saya sendiri, saya siap-siap nih setelah acara. Ternyata acaranya molor streamingnya. Karena ada bintang tamunya. Akhirnya biasanya live streamingnya jam 10 kelar. Waktu itu hampir jam setengah 12-an baru kelar. Ya namanya kerja ya kan, kita nggak bisa langsung cabut begitu saja. Waktu itu langsung deh. Setelah acara masih packing, ngobrol-ngobrol segala macem, nggak ada rasa apa gitu sebelumnya, cuman agak capek aja karena waktu itu meskipun job agak menurun tapi masih ada gitu. Berangkat nih dari lokasi jam 12-an lebih. Saya jalan tahu kan ya. Jam 12 malam ya berarti. Jam 12 malam lebih. Itu sudah disambut dengan gemercik hujan. Semakin ke sana, semakin hujannya lebih deras lagi. Karena di lokasi syuting yang sebelumnya pas streaming itu saya makannya agak lumayan rakus. Terus kondisi perut tidak bisa dikondisikan waktu itu. Saya tuh orangnya yang paling punya bad habit, ya. Saya punya kebiasaan buruk itu ketika setelah makan, nggak lebih dari 1 jam saya itu pasti akan laporan, store gitu. Hari itu juga sama. Jalanlah persisnya saya tidak perlu sebutkan tempat-tempatnya karena ini sensitif sekali. Cukup kotanya saja. Karena
sebelum saya ceritakan juga banyak yang tahu ya. Tapi di sini perjalanan ini memang perjalanan yang paling saya ingat, karena ketika saya mengingat itu tuh antara hidup dan mati gitu aja. Karena setelah sekian lama saya nggak pernah merasakan seperti itu, tiba-tiba ketemu lagi, muncul lagi setelah saya dewasa dan di kondisi yang tidak tepat. Yaitu pas saya lagi kebelet waktu itu, sudah nggak bisa dikondisikan sama sekali. Terus ya udah deh, kayaknya aku melirik di sebelah kanan itu ada gedung SD. Oke, tidak perlu disebutkan. Ada SD. Ada SD. Di gedung SD tersebut, kalau SD pasti ada toiletnya dong. Kalau saya ketuk-ketuk pintu jam 12 malam, bisa-bisa saya ditonjok ya. Apalagi pas lagi corona, lagi gencar-gencarnya yang kayak social distancing banget, buka tutup jalan, tahu nggak sih waktu itu kan? Ya deh, aku memutuskan untuk di SD tersebut. Kalaupun nanti saya tiba-tiba ketemu sama satpamnya, saya minta maaf deh, karena saya harus tanpa izin harus masuk ke toilet tersebut. Di gedung SD yang sudah sepi itu pun nggak ada masalah, ya udah deh, buka, toiletnya juga masih dalam keadaan ya seperti itu, ya kan lama nggak dipakai, udah deh, karena ini mendesak sekali, udah selesai. Hujannya masih deras banget, mobil saya parkir nih di 100 meteran jalan, di seberang jalan gitu. Nah, di situ saya selesai, saya masih nunggu hujan agak reda nih. Saya nggak tahu kok tiba-tiba mulai memuncak. Pegang tanganku. Takon pegang tanganku, takon ngecek. Aku ini panas, ternyata dia juga panas. Iya, sama panas. Ya, seperti biasanya ketika sudah selesai saya laporan tadi. Sudah selesai laporan. Saya menuju ke depan gedung karena masih hujannya lumayan deras. Saya masih sempat story. Karena orangnya itu saya itu banci kamera. Apapun aktivitas saya, yang entah itu aktivitas yang paling wow ataupun yang paling saya selalu story gitu. Sampai story saya tuh gitu. Nah, di hari itu adalah lagi oke deh, ini kegiatan saya lagi di luar kota nih. Oke, saya ambil aja, nggak ada tujuan apapun. Saya story cekrek gitu loh. Oh, jam sekian, masih hafal waktu itu sudah kurang lebih jam setengah satuan lebih. Ada nenek-nenek jalan, dia bawa daun pisang, yang daun pisangnya itu buat payung. Oh iya, payung. Terus ini ya Kak. Terus beliaunya itu bawa rinjing. Di sini apa bahasa rinjingnya? Tenggok. Tahu nggak sih? Iya. Rinjing tenggok. Nah, itu diselempangin di belakang, kayak bawa ada beberapa gitu loh. Kayak ada beberapa dagangan atau. Nah, aku juga lagi ingat-ingat, ini nenek mau kemana gitu loh. Nah, dia lawan arah. Gitu. Lawan arah. Jadi dari arah Pacitan. Mau ke selatan, itu ke utara gitu. Nggak ngerti arah saya. Kanan kiri aja kalau di luar kota. Pokoknya berlawanan arah. Dari arah Pacitan menuju ke ini gitu loh. Saya panggil gitu. Mbah. Gitu, biar ya kan hujan-hujan, walaupun dia pakai payung dari daun pisang kan tetap aja dia kebasahan, apalagi hujannya masih deras banget gitu loh. Saya panggil, dia biar berhenti dulu atau berteduh dulu, atau saya sudah ada keinginan untuk nganterin dia gitu loh. Mbah badai tindak pundi. Dia nggak nengok sama sekali. Saya agak lari ke depan. Yaudah deh, hujannya sudah agak reda, tapi ya tetap masih ada gitu, masih basah kalau kita harus berlama-lama di situ gitu. Mbah, tidak pundi. Dia noleh gitu. Ya le. Mungkin saya pahamnya ucapan apa gitu kurang paham, karena mungkin hujannya terlalu deras. Mbah, monggo kula terke mawon. Saya ajak
masuklah si mbahnya ini masuk ke dalam mobil gitu. Terus mbahnya nah, gak usah wis aku mau cedak kok ini gitu. Ayo, nggak apa-apa mbah, untuk aku terke mawon. Oke, saya buka pintu, beliaunya mau blek tutup Masuk, blek ngoten. Mbah, jenengan badhe tindak pundi? Kan namanya kita mau nebengin orang kan harus tahu tujuannya gitu loh. Karena saya tujuannya mau ke Pacitan, mbahnya kan mau ke arah sini gitu loh. Anu, nek kono peken ngajeng mriku. Waktu itu logika saya tuh udah nggak campur aduk gitu lah. Oke, kalau tadi berlawanan arah berarti kan aku harus putar balik ya. Tapi waktu itu saya jalan, dia nggak protes. Lurus ke arah Pacitan, dia nggak protes. Dia jalan, deng. Tapi nggak jadi putar balik tuh. Nggak jadi putar balik. Jadi saya jalan, deng. Mbah, jenengan ageman kulo, karena kan dia basah. Iya. Dia ageman kulo, jenengan damel. Nggak usah. Beliau tuh ramah banget dan saya tidak curiga sama sekali bahwa itu kalau hal-hal yang itu. Beliau ramah, dia juga basah dan ya memang kayak benar-benar gitu. Dan daun pisangnya saya buang gitu. Tapi kalau sebenarnya saat ini saya lihatnya, waktu itu saya juga nggak lihat ada percikan air yang ada di bangku sebelah kiri saya. Aturan kalau ada orang saya masukin kan harusnya ada air atau apa gitu di bangku saya, itu nggak ada. Keren. Tapi saya nggak curiga waktu itu. Nggak sadar ya? Karena nggak sadar ya. Saya jalan aja tek. Dia bercerita, walah, alhamdulillah loh ya. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok ono menungso kaya sampean. Mudah merinding. Aduh, karena ini deket banget ya lokasinya. Saya masih kalau ingat kejadian itu jadi beliaunya kayak bilang ini aku saya nggak ingat banyak tentang obrolan apa, yang jelas obrolannya itu asik aja. Kita asik kayak orang yang saya sudah mengenal gitu sama nenek-nenek. Beliau juga sangat ramah sekali. Beliau mengajak saya, intinya mau ke sebuah pasar. Oke, diantarkan ke sebuah pasar. Dia sempat berpitutur juga. Kalau tidak salah, pituturnya adalah gimana ya bahasa Jawanya? Saya agak lupa ingat. Yang pada intinya, saya itu koyong ini kuwi rekosone koyong ini kuwi tinggi anak putuku gitu. Oke, kan aman, nggak ada yang aneh, deng saya jalan. Kan ya kalau mau masuk ke Pacitan kan begini tuh jalannya ya, pasti belok. Sret, sudah masuk Pacitan. Ini kok jalan lurus ya? Saya mulai curiga ada orang naik sepeda. Naik sepeda itu ya satu ayunan, kan paling hanya beberapa inci kita masuk ke depan nih. Bus. Oh, berarti ini yang nggak wajar. Berarti nenek ini wajar dong, ya kan? Nenek wajar, yang nggak wajar adalah yang di luar ini. Bus. Di jalan turunan itu, yang harusnya dia belok, si sepeda itu lurus. Bus. Habis itu saya perhatikan nggak kelihatan. Hilang. Loh, itu kemana ya? Waktu itu udah aja. Saya juga nyetir aja dan harusnya juga belok-belok. Saya juga nggak tahu sampai tiba-tiba di depan itu juga sudah mulai ada lampu-lampu, tapi lampunya ya itu kan kejadian tahun 2020 ya. 2020 dan itu yang corona kan 2020 ya. Kan harusnya sudah lampu ya. Di pasar itu hanya adanya ublek-ublek dan juga lampu-lampu petromak. Lampu gitu. Mobil saya parkir, jeglek, saya turun, saya mau nganter nih si mbah ini. Jole, pengen roh
daganganku. Oh nggih Mbah, saya turun, saya antar karena memang saya tujuannya memang mau nganter, ya iseng-iseng lah karena juga di acara yang di Pacitan itu saya juga masih besok siangnya, jadi kalau cuma nganter aja kan enggak masalah. Tapi itu jam segitu loh, rame orang, deng, sampai saya melihat dari semua yang ada di pasar itu mukanya biasa-biasa saja, tapi flat. Oh, datar. Flat, datar gitu loh, orang yang kayak pandangan kosong biasa, gitu ya? pandangan kosong. Saya mengarah ke sebuah warung, di situ ada ibu-ibu, ya, dan yang didagangkan di situ, aturan di orang tempat-tempat yang lainnya ada yang dagang daging, ada yang sayur. Di situ tuh dagangannya nggak menjanji gitu loh. Apa sih nggak menjanji? Nggak jelas. Nggak jelas. Saya ngambil sebuah cermin yang pokoknya saya sempat sebelum masuk ke pasar itu saya juga sempat ketemu orang, ya agak relate, agak balik lagi. Jadi saya sempat ketemu orang, loh, ngopo kok turut kene? Oh, sempat ketemu orang, seorang laki-laki, dan dia hanya menyapa gitu aja. Oh, juga ini Mbah ini ki. Gitu. Ketemunya pas hari itu juga? Pas di pasar itu juga. Pas di pasar itu. Ya di pasar itu. Tapi ya udah, mungkin itu aja. Hati-hati ya Le, pokoknya lek awakmu pengen mulih, keadaan iso mulih selamat, tuku barang sing nek pasar kuwi. Ya gowonen mulih. Yang ada di situ ya, harus beli gitu ya? Harus beli. Oke. Tapi aku nggak terpintas sama sekali mau beli apa. Aku cuma nganter mbahnya ini. Mbah wis ngintik nang ngarep ngono. Ngintik tau gak sih, Bro? Jalannya cepet banget. Gitu. Mbah, kalau tak tumbas sing ngene ibu ini kiriin. Nah, karena dia jauh ya udah deh. Mungkin kalau jangkauan pasar kan nggak sejauh yang kita bayangkan yang harus gede gitu. Paling ya di situ-situ aja gitu ya. Ya udah aku mampir ke ibu-ibu yang di warung itu. Yang di warung itu tadi, yang dagangannya saya bingung di situ, dia dagang kalaupun rokok hanya tembakonya aja. Terus pokoknya barang-barang yang dikit-dikit. Yang lainnya tuh banyak-banyak. Ya udah aku ambil di situ. Nah, saya ambil uang saya. Saya kasih 5.000-an. Ya paling 5.000-an atau gimana. Cuman gedek. Cuman gini-gini. Gedek. Duh, piro iki berarti apa? Iki kurang larang ya. Saya ambil lagi dompet saya 10.000-an. Gedek lagi. Terus nggak jawab ini kan ya? Nggak jawab juga. Dan saya ingat walaupun itu sepintas, saya harus beli sesuatu di situ. Akhirnya Mbah yang itu tadi dia belum cerita namanya. Mbah itu tadi datang lagi buat ngasih uang ke ibunya itu. Nggak tahu itu uang apa, saya juga nggak sebegitu lihat. Yang jelas ada uang, cuman di dalamnya itu lubang gitu loh, lubang kotak, bulat-bulat lubang kotak dikasih 2. Ya udah, saya dikasih barang yang saya beli itu adalah cermin kecil gitu. Udah, aku jalan ikut sama mbahnya. Duduk di situ, saya ngelihat di situ kok mulai aneh. Hampir kejadian hampir sama dengan puluhan tahun ketika saya masih kecil. Ketika saya bergerak, mereka ikut bergerak. Ketika saya berhenti, mereka ikut berhenti. Yang di pasar. Ya. Berarti. Siapa tadi Mbah Cikra ya Kak ya? Ya. Siapa itu Mbah Cikra? Mbah Cikra ini adalah sosok yang tadi, yang dari awal aku ketemu di depan SD, yang awalnya kalau dalam keadaan sadar ini saya juga harusnya logika dong, tadi dia jalannya lawan arah kok sekarang ikut gitu. Dan itu pun saya juga ketemu dengan pasarnya juga. Dan selama perjalanan dan kita di jalan itu nggak ada yang aneh, tapi mulai setelah saya membeli barang dan barangnya juga tidak dari uang saya, melainkan dari uangnya Mbah Cikra itu saya sudah mulai oh ini ada yang aneh
Gitu. Baru sadar di situ ya? Baru sadarnya di situ karena ketika saya itu tadi kalau saya ngelihatnya dari kanan ya aman-aman saja. Kalau dari sisi kiri berubah. Mereka tidak seperti orang biasanya. Dan waktu itu saya sudah mulai ya namanya lihat seperti itu di depan mata dan banyak macamnya. Ya sudah mulai gubuh. Saya juga ngambil HP. Iya. Ya ngambil HP di situ. HP nggak bisa nyala sama sekali. Sama sekali nggak bisa nyala. Nyala, tapi nggak bisa saya di apa ya? Disentuh nggak bisa. Disentuh tuh nggak bisa diaplikasikan lah sama sekali. Dan ini kayaknya aku sudah di tempat yang beda. Tidak ada di situ. Intinya saya tidak ada di situ. Setelah itu saya banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Cikra. Kalau mungkin teman-teman pengen tahu, saya juga agak susah-susah mengingatnya. Kalian bisa baca aja di cerita yang saya tulis di Instagram saya. Tapi kurang lebihnya beliau itu selalu memberikan wejangan kepada saya tentang hidup, memberikan wejangan kepada kita bahwa gak usah wedi. Sing penting wong koyok aku kabeh nek kene iki ora perlu tok wedeni. Anggepen ono gitu, anggepen ono. Nek wani-wani aja wedi, nek wedi-wedi aja wani. Gitulah. Banyak sekali kata-kata yang disampaikan. Saya juga saking wejangan-wejangannya itu dan saya cukup lama tidak ada transaksi di pasar itu. Ya udah, mereka cuma hanya melintas, diem. Saya bergerak, mereka ikut bergerak. Saya diem, mereka ikut diem. Dengan randomnya saya juga harus berbuat apa? Kan kenapa waktu itu kalau ada orang bilang, kenapa waktu itu nggak cerita-cerita atau doa atau bagaimana? Hei, jangankan doa, kita hanya menyebut dalam hati saja. Mereka itu kayak sudah punya efek yang lebih gitu. Contohnya kepada ibu-ibu yang ibu-ibu yang punya payudara yang besar itu. Akhirnya saya punya rumus, ketika dia suaranya dekat, berarti dia jauh. Kalau dia jauh, berarti dia dekat. Kebalikannya ya? Kebalikannya. Ya seperti itu, suara. Itu dari segi suara. Dan itu saya rasakan betapa, saya harus suaranya, berbuat apa. Dia ketawanya itu deket banget. Melengkingnya itu bisa bikin semua badan kayak lemes gitu. Lebih baik dia menangis daripada ketawa. Kalau dia nangis itu bisa bikin kepala semuanya tuh kayak lemes gitu. Kayak gitulah. Banyak suara yang paling menonjol dan paling aktif adalah dia, karena dia itu bisa lompat set. Nggak tahu dia lompat atau terbang ya. Iya, lompat tapi gitu. Kalau versi saya nggak seperti yang di film-film yang terbangnya pelan, itu enggak. Zut gitu. Dan itu sangat menghantui saya ketika saya ngobrol dengan nenek ini. Tapi ketika yang sekitarnya itu berubah aneh-aneh, si nenek ini ya biasa saja, dia masih dengan wujudnya yang sama, dengan pesan akhirnya seperti itu. Saya nggak ngerti kapan waktunya dan berapa lama saya di situ. Tiba-tiba gelap aja, hilang itu semua, gelap, dan saya hanya melihat si ibu-ibu bertetek besar itu aja. Itu ya, yang saya lihat dengan kalau muka dalam posisi saya menoleh ke kanan, ya ibu-ibu zaman dulu yang masih rambutnya ikel, ya walaupun diore tapi masih beraturan. Tapi ketika saya melihatnya dari sisi kiri, ya mukanya kurang begitu jelas. Tapi kalau dijelaskan, sebenarnya bukan berwarna hitam, tapi merah yang sudah menghitam.
iya. Begitu, yang seperti itu dengan jubahnya yang panjang. Putih Saya tidak itu. melihat tangannya di mana, kakinya di mana. Saya hanya melihat bajunya yang compang-camping dengan bau yang sangat menyengat sekali. Jadi baunya itu kayak, mohon maaf, kayak aroma tikus yang sudah menjadi bangkai berminggu-minggu dan baru ketahuan dan dalam keadaan basah. Kalau basah kan baunya lebih seperti itu, menyengat banget. Dan saya nggak tahu, di situ saya bingung sekali. Saya bingung. Yang saya lihat hanya si ibu-ibu tadi, ibu-ibu yang dia loncat ke sana, loncat kemari. Dan waktu itu saya sudah mulai bisa berdoa, walaupun hanya dalam hati. Saya mulai berdoa dengan kepercayaan saya sendiri. Saya mulai jalan, walaupun awalnya kayak berat karena saking takut dan lemesnya ya. Saya mulai jalan. Waktu saya juga nggak lihat di situ ada jalan. Yang penting jalan aja. Iya, gitu. nggak ada jalan yang ini kayaknya sering dilewati manusia. Nggak ada. Gelap gitu aja. Setelah itu saya ketemu sama bapak-bapak yang tadi nih, yang papasan. Awal. Ya, yang kue pengen iso mule tuku barang sini kono. Intinya begitu ya. Itu sosoknya gimana kalau untuk bapak-bapaknya itu? Si bapak-bapak ini, beliau pakai topi. Gitu, dia pakai topi, pakai celana pendek, terus pakai sepatu proyek, orang-orang proyek lah. Oh gitu ya. Dengan kaos yang kayak semacam kaos partai yang sudah lusuh sekali. Waktu itu jalan, dia nggak ngomong, cuma kasih syarat gitu. Syarat gitu. Lanjut gitu. Saya juga waktu itu, waduh, saya nggak mau dong kejadian 2 kali. Tadi saya ngikut nenek yang tiba-tiba di samping saya dan semua yang ada di situ aja hilang. Apalagi saya ikut itu tadi gitu. Tapi ya nggak ada pilihan. Ya karena saya sudah dewasa ini ya. Apakah saya ini di posisi atau di dunia yang lainnya, atau saya di mana? Saya nggak tahu gitu. Ya Allah, ini harus saya gimana? Saya benar-benar yang bingung sebingung-bingungnya. Cukup lama, saya juga berhenti, beliau juga berhenti, dia nunggu saya. Kalau saya ngelihat ke dia kayak gitu terus. Kalau saya ngelihat ke dia lagi, dia gitu terus. Kalau enggak, ya udah, dia cuma cukup diam aja gitu loh. Dan dia nggak ngomong sama sekali dengan wajahnya pucat. Dan mohon maaf, di bagian sininya yang saya ingat, bagian sininya itu berdarah gitu, dan luka-luka gitu di sebelah sini, saya nggak tahu. Tapi dia ya, saya tahu itu bukan orang. Saya tahu karena wajahnya yang sudah pucat, dengan saya sudah keadaan sudah normal, istilahnya saya normal, tidak di alam yang nggak tahu itu. Tapi saya nggak tahu juga ini posisi saya di mana, karena kan tahu kan jalanan Pacitan yang berbukit-bukit itu, saya nggak tahu di bukit yang sebelah mana. Udah saya ikut jalan aja sampai suatu ketika saya sudah diajak turun dari mulai naik, turun bukit, naik lagi, turun bukit. Saya sampai benar-benar capek yang saya bilang, Pak, kalau mboten kiat Pak, pagah gini terus. Jalan terus saya nggak tahu berapa lamanya, yang jelas itu lama banget. Saya jalan kakinya, karena apalagi saya orangnya nggak pernah olahraga. Dia sampai di titik di tepi sungai. Di tepi sungai, dan saya juga di tepi sungai. Nah, dia nih sudah jalan nih di sungainya. Saya nggak tahu gimana dia caranya. Si sungai itu ada airnya, tapi dia berjalan. Jalan nyebrang sungai gitu. Nyebrang sungai, dia nggak basah, dia nggak kecelup. Udah, gitu ya. Nggak bisa dinalar kan ya. Iya. Dia jalan, tapi nggak napak air lah, intinya begitu. Dan di situ saya mulai melihat di seberang ada banyak para pekerja. Malam itu, padahal gelap itu. Itu suasananya bukan malam lagi. Kalau yang tadi malam, ini dibilang malam nggak malam, dibilang siang nggak siang.
Jadi kayak kalau kalian pernah ngeliat di film Twilight New Moon, jadi kayak redup sore gitu loh. Ya udah kayak gitu. Dan di situ saya nggak ngelihat ada lampu ataupun apapun. Di situ ada banyak pekerja. Terus saya di seberang. Saya tahu di atas itu tebing yang lagi dibangun. Dan waktu itu cukup banyak ada mobil-mobil kanan kiri yang mereka lalu lalang bergantian. Jadi kayak buka tutup gitu loh. Dan waktu itu sudah sepi dan si pekerjanya sedang menikmati bekerja bercanda-canda. Dan saya lihat dengan betul sekali, tiba-tiba teriakan mereka yang tinggal beberapa puluh meter itu terdengar banget. Ada kayak dari tebing itu, dari mulai batu terus pasir semuanya menimpa para pekerja di situ, termasuk bapaknya tadi. Kayak ngasih dan tahu. Saya waktu itu udah lemes ngelihat teriakannya mereka, betapa saya bisa kayak merasakan betapa sakitnya di kondisi hidup, terus di kondisi masih bisa bernafas dipaksa untuk mati, dipaksa untuk tidak bisa berbicara, tidak bisa bernafas. Itu sakit sekali. Dan rasanya itu kayak saya bisa merasakan capeknya dan sakitnya di situ. Jadi sesakit itu, dan ya udah, akhirnya saya mulai pelan-pelan perlahan jalan ke situ, jalan ke pinggir, menyeberang. Ada jembatan yang harus saya menempuh jarak lumayan juga. Jadi nyebrang sungainya, tapi saya lewat jembatan kecil yang satu motor udah gitu, nggak bisa dilewatin mobil. Itu jalan, ya udah. Saya lihat yang lokasi itu tadi ya rapi, nggak ada yang longsor, nggak ada apa gitu. Ya sudah, saya nyari mobil saya posisinya. Ya ternyata tuh saya jauh banget dari tempat itu. Ya kalau saya jalan kaki kan jauh sekali. Dan mobil saya tuh udah yang kotor sekali, sampai ada tulisan ojo parkir nang kene. Itu ada tulisannya di belakang, aku masih ingat sekali, ojo parkir. Ini berapa lama saya nggak tahu. Dan itu tiba-tiba yang sebelumnya aku nggak merasakan lapar sama sekali, betul lapar banget. Saya nyalain mobil itu aja sampai susah, gemeteran gitu. Saya harus melanjutkan perjalanan ke Pacitan atau balik. Akhirnya saya pulang, terus saya sempat menulis lagi dari cerita-cerita histori yang tadi. Dan namanya netizen punya ilmu cocok wati ya, cocok kogi, dicocok-cocokkan dengan barang, dengan korban. Mohon maaf sekali kalau ada salah dan saya salah sebut. Memang di area tersebut pernah ada longsor yang menimpa para pekerjanya dan meninggal di situ. Itu, dan itu banyak sekali. Dilihat Kak Tuki dan itu kejadian sudah beberapa tahun yang lalu. Ternyata seperti itu. Dan ternyata setelah saya cek handphone saya lihat kondisi aki saya yang sudah mulai tekor. Ternyata lampunya nyala, lampu dalam itu nyala, jadi sempat tekor juga. Itu ya kurang lebih 3 hari 4 malaman saya nggak balik di situ. Dan herannya ya nggak ada yang, ya untung sekali ternyata orang-orang sini juga orangnya baik-baik ya. Mobil saya juga nggak dijarah, nggak dalam keadaan terkunci, jadi terbuka aja, utuh, aman. Aman. Dan ya karena itu sempat lumayan, pada tahun itu saya update, lumayan agak booming, banyak yang sempat, Kak aku melintas loh, sempat melintas di area situ. Pasti tuh nggak ada loh mobil di situ. Nah, terus mobilku ki sok raro. Terus gitu. Dan semenjak ada kejadian itu, ya ilmu cocok lagi ya. Jadi ketika banyak kejadian itu, banyak juga yang ketika si ibu-ibu itu menampakkan diri atau si nenek
Mbah Cikrak tersebut Iya. menampakkan diri, pasti ada yang celaka. Pasti ada. Dan rata-rata ya karena sempat booming, banyak yang DM juga ke saya, Kak aku pernah lewat situ, sempat macet, padahal nggak apa-apa sama sekali Kak. Mobilnya macet gitu ya? Karena ada nenek yang melintas, kadang ada ibu-ibu itu yang bertoket besar itu, gitu-gitu sih. Ya. 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam. Terus itu jadi ke akhirnya ya seharusnya saya besoknya saya ngejob, ya akhirnya nggak ngejob dong. Otomatis saya dicariin dan saya sudah dimaki-maki sama IO-nya. Yo opo kowe iki wis tak job kok ora teko, ora kena dihubungi. Tapi ya untungnya si IO-nya dengan sikap nyari pengganti saya gitu. Cuman ya saya mau bercerita seperti ini bukan berarti saya harus membuat mereka yang mendengarkan, mereka yang membaca harus percaya. Kan juga saya belum memaksa. Ya saya bercerita sesungguhnya, tetapi kalau percaya silahkan, kalau nggak percaya sudah. Gitu aja. Gitu ceritanya. Panjang ya. Mbah Cikrak ya. Mbah Cikrak. Dan sempat itu kan padahal 3 hari sebelum puasa. Iya. Saya berarti baliknya, karena waktu itu yang saya bisa membuat saya jadi agak ternyata ini sudah masuk puasa itu adalah ketika saya pulang ketemu dengan orang-orang traweh. Dan saya tanya, Pak ngapunten niki pun posoan siam dinten kepinten, ternyata sudah hari kedua. Hari kedua. Aduh. Padahal itu tadi 3 hari sebelum puasa. Iya. Sampai hari kedua. Berarti iya 3 hari atau 4 hari 4 hari 5 malam. Iya bisa. 4 malam 5 hari. Iya betul. Kebalik 3 hari 4 malam. Iya. Seperti itu. Gitu. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi, baca aja deh. Karena saya juga nggak begitu hafal dengan part-partnya. Tapi hampir semua cerita yang perjalanan saya selepas dari Mbah Cikrak ini, banyak akhirnya saya ketemu dengan fenomena-fenomena yang seperti itu. Ya garis bawahnya sekali lagi, saya melakukannya sendiri, yang saya rasakan. Saya tidak memaksa untuk para pemirsa mempercayai ataupun tidak mempercayai, itu adalah haknya masing-masing. Ya, cuma pengen berbagi cerita. Berbagi cerita saja. Kak, ya. Oke, terima kasih Kak untuk malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga. Jangan kapok-kapok main di grup kami. Iya. Oke. Terima kasih Sobat Untung Direkam. Jangan lupa nantikan video-video terbaru dari kami. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.